Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim, para asatidah, segenap para jamaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak bosannya kita lantunkan dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia dan nikmatnya, sehingga kita pada saat ini masih bisa merasakan udara dari bulan Ramadan yang malam ke-21. Ya. Dan alhamdulillah sahabat-sahabat dari UM telah melaksanakan berbagai takjil. Ini bagian daripada idkhulus surur atau berbagi, menyenangkan orang lain. Mudah-mudahan itu bagian daripada tanda kita, amal kita, bagian daripada dicatat oleh Allah, termasuk bagian daripada malam Lailatul Qadar. Amin. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan sholawat tadi ini terus langgeng kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita bagian daripada sabdanya Rasulullah, Allah nasi di yaumil qiyamah aksaruhum aliyya syuhada. Orang yang paling mulia di sisi Rasulullah SAW di yaumil qiyamah adalah orang yang paling banyak membaca surah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini temanya adalah berbagi atau bukber, tapi jangan sampai lewat sholatnya. Kegiatan sunnah pada umumnya semuanya itu adalah perintah. Baik sunnah itu tertata oleh sebuah syariat atau ada ketentuan-ketentuan dengan caranya, ataupun tidak, berupa sunnah-sunnah yang lainnya. Termasuk bukber ini, buka bersama ini dulu yang memang tidak ada. Kalau sunnah kan soal sunnah, ada tata caranya. Dan bukber ini tidak ada tata caranya. Mau bukber dimanapun boleh, dengan menu yang spesial, ditemani teman yang spesial, dengan keluarga dan lain sebagainya, boleh. Namun jangan sampai sholat maghribnya lewat. Ibaratnya kalau kita lihat orang yang mengambil buahnya, namun pohon atau akar daripada pohon itu tidak dikokohkan, sehingga ya selesai, tidak ada keberlanjutannya. Yang sampai bukber ini merupakan sunnah, kumpul silaturahmi itu sunnah dan memang perintah. Namun sholat yang sebagai pondasi Islam yang sampai ke dalam. Ada beberapa cara seseorang itu dengan bukbernya yang tidak sampai meninggalkan sholat maghrib, mungkin dengan takjilnya yang awal, kemudian dengan sholat bersama, atau dengan makan bersama, habis itu jamaah bersama, atau memang dari rumah itu sudah persiapan bawa sarung, bawa guna, atau pakaiannya itu sudah siap untuk dipakai sholat.
berarti dia tidak melupakan pokok, tapi dia berpegang dengan pokok, juga tidak meninggalkan cadangan atau furu'ah. Sebagaimana Allah di dalam Al-Qur'annya dalam surat Al-Ma'un itu, Ar-Rahman alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yakfurul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin fawailun lil musallin. Fawailun lil musallin, orang yang sholat yang lupa, bukan karena lupa jumlahnya, bukan karena lupa tidak konsentrasi. Itu pun ahli fikih sudah ada solusinya. Kalau lupa di dalam hitungan atau lupa di dalam tata cara ketika melanjutkan sholat, mentok-mentok, ya susah. Tapi kalau sampai lupa sholat, fawailun lil musallin, orang yang lupa atas sholat, dia berada di neraka. Nah, ini kan aku dibilangin dari fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Dijelaskan, mereka adalah orang-orang yang lupa mengerjakan sholat. Lupa di sini bisa disengaja. Kalau tidak disengaja, mungkin masih ada dispensasi, ada solusi, yaitu diqadha. Tapi qadha karena lupa itu tidak berdosa. Tapi kalau qadha karena sengaja, harus belajar di rumah saja, sudah tahu nggak nyampe sampai rumah itu bisa, berarti dia termasuk orang alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lupa di dalam mengerjakan sholat. Alladzina hum yura'una, atau mungkin kalau bersama dengan temannya atau ada yang cari perhatian, mungkin sholat. Kalau tidak sholat, berarti tergolong ini. Dan ini di dalam bab mufassir mengatakan orang semacam ini adalah orang yang munafik. Kemarin pembahasan sangat bagus sekali dalam taklim Ba'da Isya yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Haji Muhammad Zainuddin, bahwasanya orang yang sukses itu adalah orang yang berpegangan teguh dalam perintah atau mendahulukan urusannya Allah, nanti urusannya manusia akan diurusi sama Allah. Sehingga ayo kita berbuat sebanyak mungkin amal soleh di bulan Ramadan, tapi kita jangan sampai yang pokok itu tertinggal ditinggalkan. Sehingga di sana dijelaskan dalam hadisnya, maksud daripada alladzina hum an sholatihim sahun, menurut Ibnu Abbas mengatakan qalakum al-munafiqun yatarukuna sholat fi sirri wa yusalluna fil alaniya. Dia itu kalau dalam keadaan bersama-sama, tapi ketika di rumah nggak ada yang ngawasi, dia nggak sholat. Ini kan dia ngambil buahnya, ya, tapi lupa menyirami, lupa memegang pokoknya. Akhirnya ya tidak dapat. Sehingga berharap buka bersama itu adalah bagian daripada kebahagiaan, bahagia berbuka dan juga bahagia, yaitu ketika seseorang tersebut mengerjakan sholat 5 waktu. Katanya Rasulullah, "Lis-sha'imin farhatani farhatun indal fitri wa farhatun indal liqa'i." Katanya Rasulullah, dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama yaitu ketika saat berbuka. Siapa yang ketika dalam puasa terus tidak bahagia? Gak ada. Apapun saking bahagianya, ya, sambal yang 1 sendok itu dimasukkan karena saking bahagia, gak terlihat pokoknya masuk. Akhirnya ya kesel sendiri. Nah, bahkan atau tidak mikoi, dan kedua adalah ketika bertemu dengan Allah.
Nah, ketika bertemu dengan Allah ini di dunia ini ya dengan adanya apa? Sholat. Sehingga as-sholat itu adalah siratul mustaqim. Kalau dulu Rasulullah itu mikrotnya itu dari Palestina menuju Sidratul Muntaha, dari Sidratul Muntaha itu ada mikrot Rasulullah, maka umat yang mikrotnya adalah sangat sholat, bertemu dengan Allah. Ya bagaimana dengan bertemu dengan Allah? Khususnya yang dikhususkan. Sehingga ada beberapa hadis. Kenapa sih kok orang itu sholat itu dari belakang ke belakang, dari tempat satu ke tempat yang lain? Karena tahu bahwasanya tempat di mana kita itu berbuat baik, besok itu tempat itu akan menjadi saksi. Dengan berbagi di depan, maka besok tempat itu insya Allah ada di surga kelak menjadi saksi kita. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Sehingga ketika orang itu sholat membuat tempat saksi berbagi, itu maksud daripada kenapa kok orang itu geser. Kemudian beberapa hal yang mungkin tidak tahu yang kita lihat, kenapa sih kalau di dalam tarawih itu harus ada sholawatnya? Iya, soalnya ketika makruh hukumnya ketika sholat itu langsung di jos, langsung rosi mungkin bahasa kita. Habis salam naik, sholat lagi, habis salam naik. Itu pernah terjadi ketika Sayyidina Ali habis sholat wajib kemudian assalamualaikum kemudian naik, langsung ditarik sama Rasulullah. Itu dikir dengan semampu. Ulama fikih mengatakan orang yang sholat dan sholat tadi tanpa ada bisa makruh. Sehingga ulama di Indonesia ini ada sholatnya. Kalau jangan ketika di Makkah nggak ada, cuman itu duduk sebentar, habis itu melanjutkan lagi. Tapi karena ini istilahnya inovasi daripada ulama-ulama Indonesia, akhirnya sholawatnya juga dapat dengan ada yang 3 kali, ada supaya sholat satu dengan yang lain juga lebih cepat dan juga tidak termasuk bagian daripada makruh karena bisa dengan zikir yaitu berupa sholat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit ini menjadikan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.